Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba mengupas lebih dalam buku Factfulness dari Hans Rosling dan timnya. Fokus kita kali ini ada di bagian akhir, bab 11 ya, tentang bagaimana mempraktikkan factfulness ini. Jadi bukan cuma teori, tapi gimana sih cara pakainya sehari-hari? Betul sekali. Jadi gimana kita bisa menjadikannya semacam kebiasaan gitu? Karena jujur aja, sumber ini nunjukin hal yang lumayan bikin kaget ya. Kita semua, termasuk yang pendidikannya tinggi sekalipun, sering banget salah paham soal kondisi dunia. Ingat kan perbandingan sama simpanse soal tren global itu? Haha, lumayan menohok hasilnya. Iya, itu dia. Nah, jadi misi kita sekarang ini membedah gimana kita bisa aktif nih pakai alat-alat factfulness ini. Gimana caranya melawan naluri-naluri dramatis yang ya sering bikin kita salah lihat fakta. Ini soal latihan terus-menerus. Oke. Mari kita mulai bedah. Ada 10 naluri kan ya di buku ini. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling dasar dulu. Insting kesenjangan misalnya. Rasanya gampang banget deh kita melihat dunia ini cuma kebagi dua. Kita dan mereka. Atau maju sama berkembang. Gimana tuh? Persis, itu jebakan yang paling umum kayaknya. Padahal kalau kita lihat data nih, realitasnya itu jauh lebih, bersambung gitu, nggak terpisah. Buku ini kan kenalin 4 tingkat pendapatan. Dan yang penting dicatat, sekitar 75% penduduk dunia itu ada di tingkat 2 dan 3. Oh, jadi di tengah-tengah ya? Bukan di ujung-ujung ekstrim? Betul, justru mayoritas ada di tengah. Nah, kalau kita cuma fokus di kutub kaya dan miskin, kita jadi abai sama mayoritas besar ini. Ini bisa bahaya buat pemahaman kita soal pasar global, soal bantuan, macam-macam lah. Oke, jadi cara praktisnya gimana nih? Biar nggak kejebak mikir dua kelompok terus. Mana? Jangan cuma lihat rata-rata, karena rata-rata itu bisa menipu kalau ada yang ekstrim banget. Dan ya, waspada sama perbandingan ekstrim yang sering media tonjolkan itu. Coba tanya, oke, ini contoh ekstrim, tapi kebanyakan orang gimana ya posisinya? Masuk akal. Oke, lanjut ya. Gimana dengan insting negativitas? Ini juga kayaknya kuat banget ya. Berita buruk, bencana, masalah. Rasanya kok lebih sering kita dengar dan ingat daripada kabar baik soal kemajuan pelan-pelan gitu. Iya, itu bias yang kuat banget memang. Media juga punya peran di situ, karena hal negatif dan dramatis itu dianggap lebih menjual. Contoh bagus dari buku ini soal kematian akibat bencana alam. Kalau kita lihat berita, rasanya dunia makin bahaya aja kan? Tapi kalau kita lihat data jangka panjang, 100 tahun terakhir ini, angka kematian global karena bencana alam itu turunnya drastis banget loh. Wah, serius? Kok bisa gitu? Ya, karena kemajuan teknologi, sistem peringatan dini yang lebih baik, respons yang lebih cepat, pembangunan yang lebih aman. Kemajuan besar ini seringkali nggak jadi headline. Oke. Ini penting banget buat diingat. Nah, terus ada lagi insting generalisasi. Ini juga sering nih kayaknya ya. Misalnya kita nganggap satu benua, kayak Afrika gitu, semuanya sama aja kondisinya. Atau satu kelompok agama, satu suku, dianggap homogen. Betul. Contoh Afrika itu pas banget. Sering dianggap benua miskin, stagnan, penuh konflik. Padahal itu kan generalisasi yang, ya ampun, mengabaikan keragaman luar biasa di dalamnya. Ada negara-negara di Afrika yang kemajuannya pesat banget. Sumber ini kasih contoh Tunisia atau Aljazair, yang kondisi kesehatan dan ekonominya sekarang udah setara Swedia tahun 70-an. Beda banget kan sama gambaran umum? Jauh beda ya. Terus gimana cara kita biar lebih hati-hati sama generalisasi model begini? Teori yang kamu pakai, bener nggak sih semua anggota kelompok ini sama persis? Cari perbedaan di dalam kelompok itu, dan sebaliknya, cari juga kesamaan antar kelompok yang kelihatannya beda banget. Jadi lihat variasinya ya. Iya. Dan hati-hati sama contoh yang paling menonjol atau paling ekstrim. Biasanya itu nggak mewakili keseluruhan. Terus ini nyambung juga ke insting takdir ya, yang bikin kita percaya kalau sesuatu itu ya udah dari sananya begitu, dan nggak bisa berubah. Ingat aja, perubahan lambat itu bukan berarti nggak ada perubahan sama sekali. Kita harus selalu update pengetahuan kita. Sip. Jadi intinya, kenali naluri-naluri ini, terus punya senjata praktis buat melawannya ya. Itu inti dari mempraktekkan factfulness ini. Tepat. Dan ini gunanya banyak banget loh. Di dunia bisnis, misalnya, coba bayangin, ada 5 miliar konsumen potensial di tingkat pendapatan menengah global itu. Kalau kita cuma mikir dunia ini isinya orang kaya di negara maju sama orang miskin banget,
kita bakal kehilangan peluang pasar yang besar banget kan? Data akurat itu penting buat strategi. Benar juga ya. Terus di bidang lain, pendidikan mungkin? Oh, jelas banget. Penting buat ngajarin anak-anak kita pandangan dunia yang berbasis fakta. Tunjukin kemajuan yang udah dicapai, tapi juga tantangan yang masih ada secara seimbang. Jangan sampai mereka tumbuh dengan stereotip budaya atau agama yang menyesatkan yang seringkali muncul dari generalisasi tadi. Dan buat jurnalisme juga ya, ini kayaknya pengingat penting. Banget. Buat para jurnalis, ini semacam pengingat akan bias alami media terhadap hal-hal dramatis dan negatif. Penting banget buat menyajikan konteks, tren jangka panjang, bukan cuma sensasi sesaat atau nyari kambing hitam, terus kalau ada masalah, cari penyebab sistemiknya, bukan cuma salahin satu orang. Saya jadi kepikiran, selain tahu cara praktisnya, sikap mental kita juga penting banget ya kayaknya. Buku ini kan nekenin banget soal kerendahan hati. Maksudnya, berani ngaku kalau kita nggak tahu atau ternyata pandangan kita salah. Iya, itu kuncinya. Rendah hati dan punya rasa ingin tahu yang besar. Jadi, pas kita nemu fakta baru yang beda sama keyakinan kita, reaksinya bukan defensif atau malu, tapi justru penasaran. Loh, kok bisa gini ya? Menarik nih. Mau belajar dari kesalahan. Oke, jadi ini proses belajar terus-menerus ya? Benar. Jadi, factfulness dalam praktek itu ya tentang ini, menggunakan alat-alat tadi secara sadar setiap hari buat menavigasi dunia yang informasinya banyak banget dan seringkali disajikan secara, ya itu tadi, dramatis. Ini kerja aktif, bukan cuma punya ilmunya aja. Oke, sebagai penutup nih, mungkin jadi bahan renungan buat kita semua yang dengerin. Coba deh Anda pikirin sebentar. Dari sekian banyak naluri tadi, kesenjangan, negativitas, generalisasi, atau mungkin yang lain kayak ketakutan atau urgensi, mana sih yang paling sering Anda sadari mempengaruhi cara Anda lihat berita atau ambil keputusan? Dan mungkin apa ya, satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba lakukan minggu ini untuk mulai melatih factfulness dalam menangkal naluri tersebut. Menarik untuk direnungkan.